sudah pernah saya saksikan tapi belum semua yang dengar. Awal mulanya saya datang ke Hong Kong pada tahun 2016. Perjuangan yang sungguh luar biasa secara pribadi bagi saya, teman-teman. Ketika saya masuk di negara Hong Kong pertama kali tahun 2016, di situ saya masuk di rumah majikan yang pertama yang beralamatkan di Hung Hang. Satu keluarga punya anak 3. Yang pertama punya kelainan jiwa, umur 19 tahun, Siuce, cantik, tapi sayang dia punya kelainan jiwa, punya kelainan mental gitu. Terus anak yang kedua kembar, anak laki-laki umur 2,5 tahun, mau jalan 3 tahun. Yang satu normal bisa jalan, yang satu cacat total dari kandungan lahir. Dan pada saat itu saya diejen, waktu saya sampai di Hong Kong, kapan ya majikan saya mau ambil saya, yang akan jemput saya. Kemudian majikan saya jemput saya dan dia bawa, kita cerita, saya langsung ke rumahnya. Terus saya masuk, terus saya sapa, ada Sinsang. Terus saya lihat ada anak yang kecil, kirain anak itu masih bayi, ternyata anak itu udah berumur 2,5 tahun. Terus yang satu lari-lari. Langsung dalam hati saya, Tuhan, ini semua asli Tuhan. Rasa kaget, rasa takut, terus bahasa, belum tahu bahasa lagi. Seperti kata Yumi, kita di pondok nol bahasa Kantonisnya. Terus saya masuk di situ, terus Sinsang langsung jelaskan, kamu bisa bahasa Kantonis sedikit-sedikit, bahasa Inggris juga sedikit-sedikit. Jadi saya mau jelaskan, kamu pakai bahasa apa? Saya bilang pakai bahasa Inggris aja dulu, saya bisa dengar kok sedikit-sedikit. Terus dia jelaskan, kami punya 3 anak, yang satu tuh di kamar, Siuce, namanya si Vanessa. Terus saya masuk, langsung anaknya kayak gini. Oh Tuhan Yesus, kita dalam hati saya, berarti anak kelainan jiwanya. Terus nanti ini yang kembar, yang satu, yang si Hari, kamu yang tangani, kamu yang asuh dia punya kelainan sejak lahir, ini kembarnya. Dalam hati saya, oh gitu ya, kamu nanti tidur sama kamu, terus nanti diajari mulai besok, kamu yang harus rawat dia, mau ke rumah sakit, mau kontrol apa sebagainya, semua akan bisa bersama kamu bisa kan? Iya, benar saya bisa. Terus saya jalani pekerjaan itu. Keesokan harinya saya sudah mulai melakukan aktivitas, tapi dalam keadaan rasa khawatir, terus rasa ketakutan, bisa nggak saya ngurus anak seperti ini? Sedangkan saya memang sudah punya anak, tapi tidak merawat anak itu tidak sama seperti merawat anak kita sendiri, apalagi dalam keadaan kondisi anak seperti itu. Jadi semua saya cuma serahkan kepada Tuhan. Dan teman-teman tahu, ternyata pembantu Cece yang masuk di situ, saya yang ke 5 kalinya katanya gitu. Sebelum saya ngebreed 3 bulan, ngebreed 2 bulan, ngebreed anak-anak Filipina. Orang Indo sebelum saya terakhir di Filipina. Karena saya tahu, karena ada tetangga situ Cece yang anak Indo juga, katanya, oh Mbak baru ya di sini. Iya. Wah, mereka tuh kayaknya cuma 2 bulan ganti lagi. Terus kak ini tahu lagi, sudah tahu, saya serahkan sama Tuhan dong. Ya, sampai kapan saya bisa bertahan kerja di sini, saya jalani aja dulu. Karena saya juga masih baru, saya masih buta di waktu, saya belum tahu apa-apa, saya jalani aja. Terus saya kerja di situ. Dan teman-teman tahu, selama saya bekerja di situ, ada satu pujian yang selalu, dia cuma setiap kali itu saya nyanyikan itu, teman-teman semua tahu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Itu setiap hari, setiap saya gendong anaknya, dorong anaknya naik kereta, itulah yang sering saya nyanyikan, bersamamu Bapa. Karena saya tidak mau mengeluh sama siapa, mau mengadu sama keluarga, nggak mungkin kan. Keluarga pasti akan khawatir dengan keadaan kita, karena saya orangnya memang sulit untuk selalu curhat sama siapa, apalagi walaupun sama teman tentang keadaan saya. Jadi saya jalani. Akhirnya majikan saya melihat keadaan saya sepertinya, maksudnya sebenarnya pribadi saya orangnya bukan orang sabar, orang yang gampang emosi juga. Cuman setelah saya masuk di Hong Kong, karakter saya itu sepertinya berubah. Kesabaran saya sudah mulai, karena saya orang bukan sabar, gampang marah. Tapi setelah saya bekerja di situ, karakter saya dibentuk. Karena menghadapi anak yang Siuce yang kelainan jiwa, menghadapi lagi anak yang cacat, terus anaknya, teman-teman tahu di kepalanya itu
Kata majikan saya dia empat kali operasi karena bekas-bekas jahitan itu kan, karena dia nggak, kepala itu nggak bisa tumbuh rambut, digundulin semua. Terus di bagian belakangnya ini tulangnya bengkok. Dia kalau tidur nggak bisa dibaring di tempat tidur, tidurnya di sini sama saya. Makanya bukan sampai sekarang majikan saya itu masih ada komunikasi baik dengan saya. Karena anaknya semenjak saya datang, berarti saya bukan juga menyombongkan kalau saya ini hebat, bukan. Saya datang anaknya itu lehernya seperti ini, nggak bisa lurus tulang ininya. Mungkin karena saya juga merawat dia dengan hati saya, dan saya juga bukan mengandalkan kekuatan saya cuma minta sama Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan saya mau merawat anak ini, saya rawat. Karena saya takut anaknya itu sangat makan saja buburnya itu nggak seperti bayi-bayi pada umumnya. Masak bubur terus dikasih dia, kita harus blender dulu, dihalusin sehalus-halusnya, terus kita kasih pelan-pelan. Terus dia nggak bisa kaget bunyi barang yang jatuh, makanan itu keluar muntah. Jadi saya itu biasanya sehari itu sampai 4-5 kali ganti baju anaknya, penuh muntah, penuh segala macam, makanan nggak bisa lamat. Dia juga punya kelainan di sini di bagian lambungnya, ususnya itu. Semuanya ini bekas operasi anaknya. Tapi sampai sekarang puji Tuhan, walaupun dia sekarang udah umur 4 tahun, tapi sampai sekarang belum bisa jalan. Terus saya bekerja selama 4 bulan. Majikan saya sudah mulai lihat, Ercin, gimana kamu betah nggak? Dia udah mulai lihat gerak-gerik saya, kayaknya udah nggak betah. Iya saya betah. Kamu mau nggak saya tambahin 1 cece lagi biar ada teman kamu? Dan saya puji Tuhan. Iya mau saya. Iya nanti kita mau cari cece ya. Kamu sabar, pasti ada cece baru. Nah pada waktu itu dia sudah mulai cari cece, orang Filipina. Sudah. Sirnya waktu kita menunggu. Terus orang Filipinnya datang dijemput. Terus orang Filipinnya datang masuk ke rumah itu juga mungkin seperti yang saya rasakan. Dia kaget. Terus nyonya bilang itu teman orang Indo, Cece. Dia masuk lihat saya. Cecenya pun lihat saya ketakutan. Dia pikir saya ini seperti orang-orang, kan biasanya kalau udah senior di dalamnya pasti mau ya suka menguasai, padahal saya tidak. Baru seminggu dia kerja dia udah akrab sama saya, orang Filipina. Dia kerja udah berjalan 2 bulan, dia gak betah. Dia sering cekcok sama tai-tai. Padahal dia kerjanya ringan, dia cuma ngurus yang itu, yang normal itu. Kalau saya yang ngurus yang gila, ngurus lagi yang cacat ini. Makanya saya bilang, wah berarti saya ini mungkin bisa ya di Indonesia kerja di rumah sakit jiwa. Karena udah terbiasa, udah pernah diludahi saya. Iya. Terus saya tidur sama yang cacat, tidur juga yang sama si gila ini cewek. Dia kalau datang bulan lagi buka main dalam itu, spray semua saya yang urus. Jadi itulah makanya saya bilang datang di Hong Kong ini juga merupakan suatu pengalaman yang mungkin pengalaman yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Itu yang saya alami dan puji Tuhan saya masih berada sampai sekarang ini, itu karena kemurahan Tuhan. Dan singkat cerita teman-teman, berjalan 2 bulan teman saya yang Filipina ini kerja. Karena dia kan suka ngelawan sama majikan tegur aja dia. Terus majikan saya nggak bisa bahasa Kantonis, nggak bisa juga bahasa Inggris, bisa Kantonis sedikit-sedikit. Dia udah bagi bahasa Filipina, bahasa Inggris, terus si Tai-Tai pakai bahasa Mandarin. Jadi bingung saya ngapain, mereka udah mau adu mulut, nggak ngerti ngomong apa. Akhirnya pada malam itu langsung diantar dia ke agent di Interminute. 2 bulan dia kerja di Interminute. Sampai saya nangis, padahal saya sudah senang, udah punya teman. Dia bilang, kamu aja yang kerjain, kamu sendiri kok bisa, ngapain punya teman kayak gitu, orang keras kepala gitu, melawan kurang ajar, kata majikan kayak gitu. Sudah, saya bekerja, setelah dia keluar, kamu sabar saya nanti dicari gantinya. Orang Indonesia, kalau ada teman kamu, kenalan kamu, kasih saya. Oke. Tunggu sampai berapa bulan kemudian, kayaknya nggak ada respon, nggak ada gerakan mau cari cece yang baru. Saya semakin gelisah, nggak pernah jujur saya nggak pernah tidur di tempat tidur seperti teman-teman lain. Saya tidurnya di sofa sama anaknya di sini saya. Anaknya tidurnya kalau malam tidurnya 11:30. Setelah dia tidur, saya kasih dulu sama ibunya, saya mandi sampai jam 12 malam. Terus jam 3 saya bangun lagi ngurus anaknya sampai pagi dia nggak tidur. Itu pekerjaan saya.
Tapi syukurnya sebenarnya majikan saya baik, majikannya cocok sama saya. Kadang mau ngopi saja majikan yang buatin saya, karena dia lihat keadaan saya ngurus anaknya kan. Saya tidak, walaupun dalam hati saya mungkin bersungut-sungut, tapi saya tidak nampak sama majikan kalau saya nggak senang sebenarnya. Tapi namanya pekerjaan, dalam hati saya harus jalani pekerjaan ini sampai kapan saya bisa. Yang penting Tuhan masih kasih kekuatan. Akhirnya sudah mau masuk 1 tahun, saya semakin Tuhan, saya tuh semakin tidak mampu Tuhan. Terus saya masih takut mau bilang nge-break, saya takut mau notice gimana caranya Tuhan. Saya masih bodoh, saya masih orang baru di Hong Kong Tuhan. Saya langsung memberanikan diri ngomong sama waktu libur, saya langsung ke agen. Saya mengeluh sama agen, saya bilang, Bu, kalau boleh saya mau nge-break kontrak, saya mau pulang. Saya sudah nggak kuat, nggak mau lagi, kepikiran saya nggak mau cari majikan lagi, saya udah pulang ke Indo. Dia bilang, kenapa kamu mau pulang? Saya nggak kuat lagi kerja. Saya bilang, urus anak, kamu lihat sendiri anaknya. Iya, kamu sabar, kan tinggal 1 tahun lagi. Saya bilang, iya, saya coba ya. Ternyata seminggu kemudian sangat kuat. Saya langsung ngomong ke majikan, Tai, kalau boleh saya mau keluar, mau pulang, saya udah capek. Iya, kami ngerti, kami udah lihat keadaan sama ngurus Harry. Tapi kalau memang kamu mau pulang ya nggak apa-apa, nanti kita ke agen ngomong. Saya nggak pakai surat notis, nggak pakai apa seperti teman-teman lain harus tanda tangan majikan, tidak. Karena mungkin majikan udah lihat keadaan saya. Oh iya, kalau kamu mau pulang ya nggak apa-apa. Atau kamu mau cari majikan baru? Enggak cari majikan baru, enggak, sudah mau pulang, urus anak aja di rumah. Oke. Terus dengar saya mau pulang, keluarganya semua yang di Shanghai, karena waktu itu karena majikan saya yang perempuan orang Shanghai, Cina, mereka semua ngomong, telepon, video call, Sin, kamu nggak sayang si Pipi ya? Kamu kenapa mau tinggalin Pipi? Kamu mau pergi ya? Iya, saya mau pulang. Cin, kami udah lihat kamu sayang dia, gini. Tetap saya mau pulang. Akhirnya pada hari yang ditentukan, bulan ditentukan, saya pulang. Padahal saya sudah dapat majikan baru. Tapi sepengetahuan majikan saya ini, saya pulang 1 bulan nunggu pisah di rumah. Dan pada waktu saya keluar, padahal saya kerja di situ baru 1 tahun berjalan 2 bulan. Saya keluar pintu, anaknya yang itu nangis, yang gila itu, Cece mau caw. Hati saya tuh kayak gimana ya? Seperti perasaan naluri seperti seorang ibu keluar, saya nangis. Cece mau caw. Ini koper saya ditarik, nangis. Terus Harry, anaknya yang cacat itu manggil saya bukan Cece, Mami. Makanya majikan saya itu, kamu jangan ngajar dia panggil Mami. Saya nggak pernah ngajarin dia panggil Mami saya. Mungkin dia rasakan karena selama saya jaga dia 1 tahun lebih ya, dia panggil saya Mami. Akhirnya saya keluar, saya dengar nangis semua, Cece nangis. Terus saya masih masuk di kantor di agen, terus masuk SMS, WhatsApp dari Nyonya dan Sinsang. Mungkin mereka pakai bahasa Indonesia panjang banget. Cin, kami mengucap terima kasih karena selama ini tulus menjaga anak saya. Sampai saya teriak nangis, orang-orang kaget. Loh, kenapa Mbak? SMS dari majikan. Saya nangis kayak gitu. Terima kasih Cin, kamu sudah menganggap anak kami begini. Pokoknya panjang, saya nangis itu. Tapi orang-orang lihat, nangisnya anak kena baca SMS dari majikan. Mereka terima kasih Cin, kalau memang walau kamu sudah di Indo, jangan putus komunikasi, sering video call, lihat kan Harry ya. Oh iya, saya nangis, saya balas. Akhirnya sampai sekarang mereka kalau ada waktu pasti video call kasih lihat anaknya itu saya. Ini Harry sudah besar kayaknya, tapi anaknya udah lupa kayak saya. Itu cuma yang Cece-nya itu, yang Siuce yang ada, Ece, kapan kamu kemari lagi ya? Nanti tunggu aja, sabar. Setiap libur pasti diajak, Ece, kalau libur ada waktu kesini ya. Saya cuma janji, iya. Tapi saya pernah ke sana. Karena kami sekarang sudah di Kowloon. Bisa kamu kalau libur main-main ke sini saja, iya. Cuma janji doang, iya, tapi saya nggak ke sana. Berat hati juga saya, merasa gimana ya. Inilah kesaksian saya teman-teman. Semoga kita semua yang ada di Hong Kong, kita kan punya majikan yang berbeda-beda karakter. Tapi saya percaya semua yang kita lewati seperti masuk di rumah majikan seperti badai. Seperti badai. Jadi kita harus lewati, pasti akan berjalan dengan baik. Persoalan apapun akan ada jalan keluarnya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, inilah kesaksian saya.